Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 mata kuliah Interpersonal Skill. Pokok bahasan kita kali ini adalah Understanding Conflict and Conflict Management. Memahami konflik dan mengelola konflik, ya. Definisi dari konflik adalah sebagai perdebatan atau pertentangan antara orang-orang mempertentangkan kebutuhan. Jadi ada kebutuhan yang berbeda, kemudian ide-ide, ya, ada ide yang berbeda, terus keyakinan, nilai-nilai atau tujuan, ya. Jadi kalau misalnya kebutuhannya sama, biasanya tidak ada konflik. Tapi bisa terjadi konflik kalau jumlah barang yang ada itu terbatas, muncul konflik, ya, saling berebut misalnya. Atau ada orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, tapi proses untuk mencapai tujuan itu berbeda, itu muncullah konflik, ya. Misalnya contoh, kita punya tujuan sama, mau ke Jakarta misalnya. Yang satu maunya naik pesawat, yang satunya mau naik bus, satunya lagi mau naik kereta api. Di situ muncul konflik, padahal tujuannya sama. Masing-masing mempunyai reason yang berbeda, ya. Yang satu mau cepat tapi mahal, gitu kan. Yang satu mau murah tapi tidak nyaman. Yang satu mau murah tapi lama, ya, gitu. Jadi supaya bisa sampai tujuan bersama-sama, ini perlu di manage konflik ini, bagaimana solusinya, gitu. Nanti kita pelajari di pertemuan berikut yang namanya resolusi konflik. Jadi kalau misalnya di lingkungan kerja kita ada teamwork gitu, maka biasanya selalu ada konflik di situ. Konfliknya bisa positif, bisa negatif, ya. Itu biasanya terlibat di dalam konflik itu, atau menjadi orang yang berkonflik. Kita harus memposisikan diri bagaimana kalau kita menghadapi situasi konflik, ya. Kita harus bisa menganalisis, ya, konflik itu. Hasil konflik, ya. Jadi kalau sedang berkonflik, nanti pasti ada akhirnya. Hasilnya bisa positif, bisa juga negatif, gitu ya. Positif jika tercapai solusi atau kesepakatan bersama, tapi kalau tidak, ya hasilnya negatif. Ini nanti jadi berkepanjangan, mempengaruhi suasana kerja, bahkan produktivitas kerja. Manajemen konflik itu melibatkan keterampilan yang berkaitan dengan resolusi konflik. Resolusi konflik itu bagaimana kita mencoba menemukan solusi konflik, atau bagaimana kita mencapai akhir konflik yang baik. Kemudian kita juga bisa sadar diri tentang mode konflik. Nanti ada mode konflik, ada bermacam-macam. Kemudian kita harus menggunakan keterampilan komunikasi konflik.
dan membangun struktur pengelolaan. Ada step-stepnya yang harus atau yang bisa dipelajari. Jadi secara umum yang kita pahami sementara ini, respon kalau kita menghadapi situasi konflik, maka pilihannya ada dua ya, yang orang pahami secara awam, yaitu fight atau flight. Jadi kita layani konflik itu, kita layani perdebatan itu, atau kita menghindar atau lari dari konflik. Ada sebagian orang yang merasa tidak nyaman kalau pokoknya tenang-tenang saja, tidak mau berkonflik. Ini tipe-tipe orang yang flight. Tapi biasanya yang flight ini tidak punya solusi apa-apa gitu. Akhirnya tersimpan terus konflik itu. Nah, ada 5 mode respons ya, kalau kita menghadapi konflik ya. Kalau kita lihat di layar, ada di sumbu X itu adalah cooperativeness, jadi kemauan untuk bekerja sama. Kalau yang sumbu Y adalah assertiveness atau ketegasan. Ketegasan itu ketegasan diri, ingin dirinya yang menguasai gitu ya. Nah, dari grafik ini ada 5 mode, kita perhatikan. Yang pertama kita coba lihat competing. Competing ini berada di kerjasama yang kecil dan ketegasan diri yang tinggi ya. Compete ya, bersaing, kompetitif ya. Maunya dia yang menang. Ada konflik yang orang yang dalam konflik itu berusaha supaya keinginannya yang harus jadi, itu competing. Kemudian ada berkolaborasi, tingkat kerjasamanya tinggi, tingkat ketegasan diri atau keinginan dirinya juga tinggi. Lalu ada yang di tengah, compromising. Ini tingkat kerjasamanya di tengah-tengah, terus tingkat ketegasannya di tengah-tengah juga. Dia berkompromi dengan orang lain, dia bersedia menurunkan. Tadinya tidak mau kerjasamanya ditambah. Tadinya dia mau ketegasan yang tinggi, dikurangi. Jadi namanya compromising atau kompromi. Yang keempat adalah accommodating. Accommodating itu mengakomodir ya. Kerjasamanya tinggi, ketegasannya rendah. Ini biasanya kata lainnya bisa kita istilahkan agak mengalah gitu ya, agak mengalah. Yang kelima adalah avoiding, menghindar ya, menghindar. Kerjasamanya kecil, ketegasan dirinya juga kecil. Ini orang yang menghindari konflik. Kita akan coba lihat masing-masing apa ciri-ciri masing-masing mode ya. Yang pertama adalah competing. Competing tentu harus, competingnya tidak selalu jelek ya, bisa saja positif. Kalau kita ingin ide kita misalnya diterima oleh orang lain ya, jadi terkesan seperti memaksakan ide kita, tapi dengan argumen-argumen yang baik karena kita yakin gitu. Jadi supaya kita, atau kalau kita menghadapi situasi dengan yang competing, biasanya orang yang competing ini punya skill-skill seperti misalnya
arguing or debating. Dia harus punya skill untuk berargumentasi atau berdebat, ya. Jadi kebanyakan orang yang competing itu mempunyai competing skill dalam berdebat, ya. Dia berusaha untuk supaya menang, ya, berargumentasi dan berdebat. Kemudian using rank or influence, menggunakan ranking atau tingkat atau pengaruh misalnya. Jadi kalau misalnya kita berdebat, kemudian kita bisa sampaikan bahwa ranking kita lebih tinggi daripada lawan konflik kita. Jabatan kita lebih tinggi, atau pengalaman kita lebih banyak, atau dan lain-lain. Jadi itu digunakan untuk mempengaruhi orang, ya, supaya mau mengalah. Yang berikutnya adalah asserting your opinions and feelings, menyampaikan. Jadi dia menyampaikan pendapat dan perasaannya dengan lugas kepada orang lain, ya, dengan lugas dan jelas kepada orang lain. Terus ada standing your ground. Ini dia tetap pada pendiriannya, tidak boleh berubah, ya, tidak mau berubah, tetap pada pendiriannya. Ini yang harus jadi. Kemudian stating your position clearly. Jadi skill ini juga penting untuk memberi argumentasi pada orang bahwa mengapa kita ingin ini yang jadi, karena kalau tidak apa akibatnya. Jadi itulah sebabnya mengapa kita harus mengambil, atau saya harus memperjuangkan ide ini, gitu. Itu namanya stating your position clearly. Dengan demikian kita bisa masuk dalam mode konflik competing. Yang jadi pertanyaan, kalau kita sedang berkonflik lalu ada orang yang competing, ya, competing, apa yang harus kita lakukan? Apakah bisa kita competing juga, ya? Bisa saja, tapi kalau semua competing maka tidak akan sulit mencapai solusi, ya. Berarti ya, yang lain nanti harus ada yang berubah modenya. Nanti kita lihat. Yang kedua misalnya avoiding, yang menghindar itu punya skill ability to withdraw, kemampuan untuk menarik diri. Jadi kemampuan menarik diri ini kalau dia melihat situasi konflik yang tidak menguntungkan, maka dia bilang saya tidak bisa ikut dalam konflik, ya, saya serahkan keputusan kepada rapat misalnya. Itu namanya ability to withdraw. Kemudian ability to leave things unresolved. Jadi kadang-kadang dia mempunyai kemampuan untuk meninggalkan sesuatu tidak terpecahkan, tidak ada solusi, unresolved, tidak ada resolve. Kemudian ability to sidestep issues. Kadang-kadang dia punya kemampuan untuk mengalihkan pembicaraan ke yang lain supaya tidak terjadi konflik. Kita jangan bahas itu, nanti kita bahas lain waktu. Kita sekarang bahas yang ini saja. Itu namanya ability to sidestep issues, itu avoiding conflict. Kemudian sense of timing. Dia tahu waktu kapan dia harus menghindar. Kalau konflik sudah memanas dan sebagainya, dia tahu kapan dia harus keluar dari konflik. Yang berikutnya adalah accommodating, mengakomodir. Jadi accommodating tadi di posisi di kanan bawah, ya. Nah, skill yang dibutuhkan adalah kita harus bisa forgetting your desires. Jadi kita harus bisa melupakan apa keinginan kita, karena kalau di kanan bawah berarti assertiveness-nya itu rendah. Jadi ketegasan dirinya rendah.
Jadi dia tidak akan berusaha memperjuangkan keinginan dirinya, dia forgetting your desires. Jadi dia melupakan apa yang jadi keinginannya, mengalah sajalah, terserah kalian gitu. Itu namanya forgetting your desires. Kemudian selflessness, tidak mementingkan diri sendiri, yang penting orang lain saja, saya tidak perlu gitu kan. Yang ketiga adalah ability to yield, lebih punya kemampuan untuk lebih memikirkan hasilnya daripada saya ngotot. Ya, mendingan saya mengalah, yang penting hasilnya bisa bermanfaat misalnya. Dan keempat adalah obeying orders, mematuhi perintah. Ini biasanya terjadi di lingkungan kerja, misalnya ada dalam suatu rapat yang perdebatan rapat, atasan bersifat competing, maka biasanya bawahan itu akan bersifat accommodating, ya, obeying order. Terserah bapak saja gitu kan, sudah, itu namanya accommodating. Karena kalau dia juga bawahan bersifat competing juga, mungkin dampaknya akan lebih panjang. Terus compromising itu kompromi. Jadi kedua belah pihak, kalau misalnya ada dua orang, kedua belah pihak berusaha untuk mencapai win-win solution. Jadi win-win solution itu sebenarnya saya tidak win, sebenarnya saya tidak menang, karena saya mengurangi gitu ya. Saya mengurangi ke potensi kemenangan saya supaya bisa terjadi kerjasama misalnya. Jadi saya mengurangi assertiveness-nya saya, orang lain juga begitu, menurunkan, terus kerjasamanya juga kita tingkatkan sehingga bisa terjadi kompromi. Ya. Nah ini yang biasanya skill yang dibutuhkan adalah skill negosiasi, negotiating skill. Ini ada tawar menawar gitu ya. Misalnya saja kita mau jual barang harga 100.000, orang tawar 80.000 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kompromi, kita negosiasi. Mungkin kita bisa turunkan dari 100.000 menjadi 90.000. Orang lain juga mau menaikkan dari 80.000 menjadi 90.000. Ini namanya compromising, negosiasi. Jadi mungkin saya tidak rugi, dapat untung tapi tidak terlalu besar. Yang kedua adalah assessing value, melakukan perhitungan nilai. Jadi nilai ini maksudnya seperti tadi, nilai daripada saya tidak dapat untung sama sekali, ya mendingan saya dapat untung sedikit, ya. Barang itu namanya perhitungan value, ya. Nilainya mungkin dalam jangka panjang bisa kerjasama lagi dengan dia, contoh. Yang ketiga adalah finding a middle ground, mencari jalan tengah, ya. Jadi jalan tengah tadi, kalau gitu kita turunkan, saya turunkan, kamu naikkan, itu namanya mencari jalan tengah. Making concession, membuat kesepakatan. Jadi kita sepakat ya dengan harga segini, deal gitu ya, itu namanya making concession. Yang berikutnya adalah collaborating, berkolaborasi, bekerja sama. Kalau di grafik tadi dia di posisi kanan atas, kerjasamanya tinggi, assertiveness-nya tinggi. Di sini dia membutuhkan skill-skill apa saja. Yang pertama adalah active listening. Active listening, kita sambil berdiskusi, kita menyampaikan feedback, ya, feedback apa keinginan kita, keinginan you apa dan sebagainya, kita cocokkan dengan cara identifying concern. Apa pertimbangan kita sama atau tidak, gitu. Atau tujuan kita sama enggak, gitu. Kemudian non-threatening
confrontation, ya. Jadi tidak melakukan konfrontasi yang sifatnya mengancam. Itu tidak dilakukan. Jadi berusaha untuk memahami orang lain dengan baik. Yang keempat adalah analyzing input. Jadi saya punya input sumber daya apa, kamu punya sumber daya apa, kita coba gabungkan, mungkin akan menjadi sesuatu yang besar. Itu namanya analyzing input. Model seperti ini adalah kolaborasi atau collaborating, ya. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi mode konflik itu biasanya ada, ini tidak mutlak, ya, tapi biasanya yang pertama adalah faktor gender. Gender itu jenis kelamin, ya. Biasanya kalau kita perhatikan, jika terjadi konflik, sikap laki-laki dengan sikap wanita dalam menghadapi konflik itu berbeda, ya. Kemudian ada self concept. Self concept itu prinsip diri, ya, prinsip diri. Misalnya ada orang yang berprinsip saya harus menang, itu prinsip. Maka dalam konflik dia bawa itu. Kemudian ada expectation. Jadi harapan yang dia inginkan, maka untuk supaya harapannya bisa tercapai, dia harus memperjuangkan itu pada saat konflik. Kemudian situasi yang memang kita dihadapkan pada situasi yang memang mengharuskan terjadi konflik. Kemudian position atau power, ya. Jadi mode konflik kita juga tergantung, ya. Biasanya kalau atasan ya kebanyakan posisi powernya ya mode konfliknya adalah competing. Tapi ada juga yang leader yang modelnya compromising atau collaborating, ya. Tapi jarang yang ada leader yang avoiding, jarang. Yang berikut adalah praktek, ya. Jadi kalau kita sering berkonflik, biasanya kita mudah untuk mengatur mode-mode konflik. Ini saatnya kita harus competing, ini saatnya harus collaborating, ini saatnya harus compromising. Yang penting hasilnya tercapai. Kemudian kalau kita sudah bisa mengetahui itu, kita bisa determining the best mode, ya. Kita bisa menentukan mode apa yang paling baik dalam setiap konflik. Tentu mungkin konflik yang satu beda mode yang kita pakai dengan konflik yang lain. Kemudian communication skill, kemampuan kita berkomunikasi biasanya mempengaruhi mode konflik. Communication skillnya kurang, biasanya cenderung untuk avoiding atau accommodating, ya. Kemudian life experience, ya, pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup. Beda antara pengusaha misalnya dengan karyawan, ya. Itu biasanya tentu life experience-nya berbeda. Karena life experience-nya beda, maka mode konfliknya juga biasanya menyesuaikan. Nah, creating konflik, ya. Konflik itu sebenarnya kadang-kadang di-create atau dibuat, ya, kadang-kadang konflik itu sengaja dibuat supaya muncul kompetisi, muncul ide-ide baru, ya, muncul motivasi, ya, dan sebagainya. Jadi konflik akan level dari produktivitas tim misalnya, itu bisa namanya creating konflik. Jadi diharapkan konflik ini hasilnya adalah positif, ya, bukan yang negatif.
Nah, kira-kira demikian untuk materi pertemuan ke-12. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.